Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bintang Sangaji dengan NIM 2120 123 140 169 dari Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Akan membawakan materi tentang analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, deskripsi masalah dan tujuan analisis. Yang pertama, ada deskripsi problem dan tujuan, atau regresi linear sederhana, atau bisa dibilang RLS, adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Tujuannya adalah menemukan suatu fungsi linear yang paling akurat mewakili pola data diskrit dengan kesalahan atau residual seminimal mungkin. Terus ada studi kasus, yaitu laporan ini menganalisis hubungan antara lama belajar dan dalam jam dan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa. Tujuannya adalah memprediksi IPK berdasarkan lama belajar dan mengukur seberapa besar variasi IPK yang dapat dijelaskan oleh waktu belajar. Selanjutnya ada model regresi linear atau model RLS menggunakan bentuk persamaan garis lurus seperti berikut, yang dimana intercept dan slope adalah koefisien yang tidak diketahui dan galat acak atau residual estimasi model dari sampel berikut. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil atau ordinary least squares atau OLS. Metode OLS adalah teknik estimasi yang bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual atau SSE, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi. Seperti berikut, dijelaskan dalam tabel. Ada estimator koefisien, slope, dan intercept. Selanjutnya ada validasi statistik atau BLEU. Metode OLS dijustifikasi oleh teorema Gauss-Markov yang menyatakan bahwa jika asumsi klasik regresi terpenuhi atau seperti linearitas, homoskedativitas, dan eksogenitas, estimator OLS adalah estimator linear tidak bias dan variasi minimum atau base linear unbiased estimator atau BLEU. Selanjutnya ada implementasi kode program Python. Implementasi dilakukan menggunakan pustaka NumPy atau estimasi OLS dan scikit-learn untuk evaluasi metrik. Seperti berikut kode sumber utama dan estimasi parameternya. Selanjutnya ada ringkasan hasil numerik atau eksekusi kode menghasilkan model dengan metrik berikut yang dijelaskan pada tabel 2 atau ringkasan hasil estimasi model regresi, yaitu ada metrik model atau nilai estimasi yang menghasilkan interpretasi kunci. Terus ada slope yang menghasilkan kenaikan 0,2604 poin IPK per jam tambahan lama belajar. Terus ada intercept yang menjelaskan IPK prediksi minimum saat laporan belajar sama dengan 0. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa 58,78% variasi IPK dijelaskan oleh model ini atau persamaan regresi estimasi sebagai berikut. Selanjutnya ada interpretasi hasil statistik dan visualisasi. Koefisien atau slope positif menunjukkan korelasi positif. Peningkatan waktu belajar menghasilkan peningkatan IPK yang diprediksi dengan nilai 0,5878. Substansial mengindikasikan bahwa lama belajar merupakan faktor penentu yang signifikan, meskipun 41,22% variasi IPK disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model ini.
dan visualisasi grafik atau visualisasi scatter plot dan data aktualnya dengan garis regresi yang dicocokkan atau tunjukkan oleh garis merah mengonfirmasikan bahwa garis tersebut berada di tengah-tengah sebaran data. Secara visual memvalidasi model sebagai best fit OLS. Sebaran data di sekitar garis terlihat acak yang secara kualitatif mendukung asumsi dasar regresi. Dan yang terakhir, terdapat referensi yang kami ambil untuk menyempurnakan dari laporan ini yang ada di berikut ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.